Baik, sebelumnya mohon maaf waktunya tadi waktunya habis 40 menit. Sekarang saya share screen lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Aduh, maaf. Ini kok ini pula yang ter-share screen. Share screen. Oke, sekarang kita inilah ya. Kita coba bandingkan dengan dengan konsep problem kita yang nomor 1 tadi, konsep pendulum ini, pendulum ini menggunakan Lagrange, dan sekarang saya tinjau tapi tidak saya kerjakan ya, arahnya saja saya coba kasihkan. Kalau menggunakan konsep Newtonian misalnya, atau konsep energi misalnya, energi mekanik ya. Nah, coba ini saya berikan sedikit ya. Jadi ada bandul. Kalau kita misalnya ada soal seperti ini, maaf. Kalau kita punya soal seperti tadi, diberikan misalkan ada bandul yang terikat misalnya seperti ini, M, panjang talinya L, dan diberi simpangan yang kecil misalnya, theta kecil ya, theta kecil. Nah, misalkan tentukan persamaan gerak benda, persamaan gerak dan periode misalnya. Periode dan T dalam kurung periode. Nah, ini maaf sudah join semua ya nih. Sudah ya. Jadi kalau tadi kan kita coba selesaikan pakai Lagrange. Sebetulnya kalau tidak pakai Lagrange seperti apa kita menyelesaikannya? Nah, ini saya mengingatkan lagi, mana tahu ada yang lupa. Dulu kan sudah kita kerjakan ini ya, salah saya tidak tahu sudah kita kerjakan atau belum di awal-awal kuliah. Kalau kita pakai konsep Newtonian tentang energi, ini sekali lagi dengan metode lain ya, tidak Lagrange dan Hamiltonian ya. Nah, tentu langkah kita yang pertama, ya tetap tentukan kinetik energi. T-nya sama dengan setengah mv kuadrat. Ya udah, kinetik. Kemudian potensialnya sama dengan mg h. H-nya tadi sudah kita tentukan ya, sama dengan mgl 1 kurang cos theta. Nah, mgl. Nah, ini pakai metode biasa ya. Nah, apa yang kita lakukan adalah dari EM, energi mekanik. Energi mekanik sama dengan kinetik ditambah potensial ya. Kinetik ditambah potensial pada titik M, pada titik saat kita kasih simpangan ini. Sehingga ini sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mgl 1 kurang cos theta. Nah, sekali lagi ini kita mencoba selesaikan dengan cara yang lain ya. Nah, gimana ini? Otomatis ini saya rubah setengah mv kuadrat ini, kan ini ada hubungannya V sama dengan R omega atau L omega. Ya, ini R-nya sekarang jari-jari atau sama dengan L. V sama dengan L omega. Nah, sehingga setengah L omega kuadrat, L kuadrat omega kuadrat ditambah mgl 1 kurang cos theta. Nah, atau ini sama dengan setengah L kuadrat theta dot kuadrat, omega itu kan theta dot kuadrat ditambah mgl 1 kurang cos theta. Nah, sekali lagi ini adalah EM ya, energi mekanik. Energi mekanik. Sekarang saya bawa ke sebelah. Saya bawa ke sebelah. EM sama dengan setengah apa tadi? Setengah L kuadrat theta dot kuadrat tambah MGL tambah MGL 1 kurang cos theta. Nah, ingat bahwa turunan dari EM itu kan sama dengan konstan ya. EM itu adalah konstan. Energi mekanik itu konstan kan? Konstan. Maka turunan daripada EM, DEM per DT, otomatis ini sama dengan
0 karena konstan kita turunkan terhadap dt. Maka ini sama dengan 0. Nah, sehingga EM-nya apa? EM-nya ya kita ganti. D daripada setengah L kuadrat theta dot kuadrat. Maaf. Theta dot kuadrat tambah MGL 1 kurang cos theta. Nah, ini kita turunkan terhadap DT ya. DT ini sama dengan 0. Nah, sehingga ini kita akan diberikan hasilnya terhadap DT kita akan diberikan setengah L kuadrat 2 dikali theta dot itu berarti 2 theta dot dikali theta double dot. Nah, kemudian ditambah MGL berarti turunannya terhadap DT ini 0, saya buat langsung 0, dikurang MGL cos theta, berarti turunannya adalah turunan theta itu sendiri. Ini theta adalah theta dot, berarti ini dikurang theta dot, turunan cos adalah min sin theta. Nah, sehingga 2 dengan setengah tinggal L kuadrat theta dot theta double dot ini dikali ya, min sin ya, berarti min sin theta dikali negatif berarti ditambah MGL theta dot sin theta. Nah, ini sama dengan 0. Sehingga theta dot kan sama-sama theta dot ya. Saya bagi dengan theta dot. Nah, ini kan theta dotnya habis, theta dotnya juga habis. Maka akan tinggal L kuadrat theta double dot ditambah MGL sin theta sama dengan 0, atau L kuadratnya saya bagi lagi dengan L kuadrat biar lebih sederhana. Maka L kuadratnya habis, L-nya habis, dan di bawahnya akan muncul L ya, akan muncul L di bawahnya karena di bawah tadi L kuadrat. Nah, tapi sekarang saya ini saya takut ada salah tadi. Kayaknya ada M kita yang terlupa. Ada M. Oh iya, ini ada M di sini ya, maaf ya. Di sini ada M ya. Tadi ya, maaf, di sini ada M. Di sini ada M. Maaf ya. Di sini juga ada, berarti juga ada M di sini. Nah, ada M, di sini ada M. Maka M-nya juga akan habis. Kita bagi dengan ML kuadrat. M-nya habis, berarti tinggal theta double dot ditambah G per L sin theta, G per L sin theta sama dengan 0. Nah, coba perhatikan. Ini kita pakai metode biasa ya. Ini kan sama saja hasilnya dengan yang kita peroleh dengan menggunakan Lagrange. Nah, ini mana tadi menggunakan Lagrange? Nah, ini ya persamaan 5. Kan sama tuh. Theta double dot G per L sin theta. Ini menggunakan Lagrange tadi kita peroleh. Sama dengan menggunakan konsep Newtonian atau energi mekanik ya. Nah, hasilnya sama, yaitu theta double dot G per L sin theta. Kira-kira seperti itu, Pak Priyo. Jadi kalau tidak ada arahannya, ya terserah saja kita selesaikan pakai metode mana ya. Boleh kita pakai konsep energi mekanik untuk kasus ini,
Dan boleh juga kita pakai konsep Lagrangian. Tapi kalau soalnya nyuruhnya pakai Lagrangian, ya udah kita harus menyelesaikannya pakai Lagrangian. Tapi kalau tidak ada, ya kalau kita merasa lebih mudah menggunakan konsep energi mekanik ini, ya silahkan, tidak ada masalah ya. Nah, seperti itu. Kan sama, hasilnya sama, tidak mungkin beda. Karena Lagrangian ini gunanya adalah untuk mempermudah. Ini belum nampak mempermudahnya karena kasus ini masih kasus sederhana. Kalau kasusnya misalnya problem dua benda yang berosilasi, nah, itu sudah mulai sulit kita menggunakan energi mekanik. Nah, mungkin lebih mudah menggunakan Lagrangian misalnya seperti itu. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi? Jadi kita ini masih Lagrangian ya. Jadi rencana saya nanti saya akan buatkan videonya tentang Hamiltonian sekitar 2 soal. Nanti akan saya upload ya, sebab waktu kita sudah banyak lewat ya. Saya akan buatkan videonya saja, nanti bisa dilihat. Dan tak ada halangan, minggu depan kita akan UAS ya. UAS. Nah, soalnya ada 4 soal saja. 4 soal. 1 dan 2 harmonik osilator. Nah, 3 dan 4 Lagrangian dan Hamiltonian. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau harmonik osilator, sekali lagi saya simpulkan ya, di sini kita simpulkan perkuliahan kita. Kesimpulan perkuliahan kita, kuliah setengah semester ini ya, setengah semester terakhir ya, terakhir. Nah, kita dulu problem solving harmonic osilator. Nah, intinya adalah DEM per DT sama dengan 0, di mana EM sama dengan kinetik tambah potensial. Nah, sedangkan untuk Lagrangian, L sama dengan T dikurang V. Nah, di mana persamaan geraknya adalah D per DT del L per del QK dot dikurang del L per del QK sama dengan 0. Sedangkan untuk Hamiltonian, H sama dengan T plus V, di mana persamaan geraknya, nah ini saya lupa. Persamaan gerak yang Hamiltonian, sebentar. Persamaan gerak Hamiltonian, nah del H per del persamaan geraknya dulu kita peroleh del H per del P sama dengan Q dot QK dot, nah, atau del H per del Q del H per del Q K misalnya sama dengan P. Kalau sini K berarti K di sini juga K. Sebetulnya ini inti daripada kita belajar mekanika klasik ini. Nanti akan saya buatkan videonya lebih kurang 2 atau 3 soal terkait dengan Hamiltonian. Problem solving-nya. Silakan jika ada pertanyaan, masukan atau ini termasuk masalah perkuliahan kita. Nah, silakan sebelum kita akhiri pada hari ini. Ujian kita saya akan tambah waktunya karena saya tahu 2 SKS tidak cukup. Nanti ujian kita hari Sabtu itu. Tapi kalau mau ujian sebelum Sabtu kasih tahu saya ya. Misalnya mau ujian hari Rabu misalnya, kasih tahu saya supaya sebelum itu bisa saya buatkan
saya cepatkan buatkan ininya, contoh-contoh pembahasan Hamiltoniannya, dan persiapkan soal juga. Jadi mohon kalian sama-sama diskusikan kapan ujian elektrodinamika dan kapan ujian mekanika klasik. Yang jelas waktu ujian kita saya akan buatkan seharusnya 1,5 jam, saya akan jadikan 2,5 jam, saya akan tambah 1 jamnya. Nah, jadi itu saya akan ambil dulu foto kita, dokumentasi kita semalam elektrodinamika, lupa ya. Mana ini? View galeri. Silahkan diaktifkan kameranya sebentar. Ini siapa yang tak hadir nih? Ada juga yang tak hadir lagi. Sudah kuliah terakhir ada siapa yang tak hadir. Siapa yang tak ada nih? Pak Fahrun juga tak ada, ini satu orang tak ada Pak Fahrun. Oke, 1, 2, sebentar, tahan sebentar. 1, 2, 3. Oke, nah, saya masukkan ke grup kita. Nah, jadi itu perkuliahan kita setengah semester ini sangat singkat untuk ukuran mekanika klasik, karena mekanika klasik ini sebetulnya 3 SKS ya, 3 SKS, sementara kita dipaksakan 2 SKS, dan ditambah lagi dulu kita di awal-awal sekitar 2-3 pertemuan kita membahas-bahas soal ya, sebab sehingga waktu kita juga terpakai ya. Nah, semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua, dan kalaupun nanti misalkan ada kasus-kasus mekanika di sekolah misalnya ngajar atau di mana, kalau mau diskusi boleh ya, kirimkan saja, mau japri juga boleh, Pak mau diskusikan ini kira-kira solusinya gimana. Insya Allah kita saling berbagi, saya juga akan coba bantu ya. Kenapa? Karena ya kita kuliah ini selain mencari kuliahnya, ya silaturahimnya juga penting. Jadi teman-teman, apakah misalnya ini satu angkatan ini ya nanti sampai tamat, setelah tamat pun pertahankan komunikasinya. Jadi saling komunikasi, saling bantu, kan bisa saling bantu tuh. Apalagi kita kan sama-sama tugas seperti itu. Saya pun juga senang bisa membantu teman-teman. Itu saja. Jika tidak ada lagi, nanti bisa dilanjutkan di WA diskusinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung.